Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ester pasal 2, teksnya ayat 1-11. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-4. Para biduan dan raja menasehati Raja Ahasuerus akan menjadi ratu ganti Wasti dengan gadis yang terbaik pada pemandangannya raja. Paragraf yang kedua ayat 5-11. Ester, orang Yahudi, tinggal di Susan, dibawa ke istana di Susan sebagai calon ratunya. Kesimpulan, setelah peristiwa itu, kepanasan murka Raja Ahasuerus surut dan dia melihat kembali Wasti. Namun, jika Wasti kembali sebagai ratu, semua penasehat yang dulu itu akan mendapat kesulitan. Sebab itu mereka berusaha untuk segera memilih ratu baru yang menggantikan ratu Wastinya. Dan ketika Ester, orang Yahudi, tinggal di Susan, dibawa ke istana di Susan sebagai calon ratunya. Pada saat itu, Mordekai melarang memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya untuk keamanan. Dan setiap hari, Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan ia lakukan kepadanya dengan hati orang tua. Ajaran tentang Allah sebenarnya tidak dijelaskan tentang Allahnya, tetapi Tuhan menyertai Ester supaya Hegai, penjaga para perempuan istana Susan, akan memandangnya sangat baik dan menimbulkan kasih sayangnya tentang Ester. Bukan hanya kepada Hegainya, orang yang lain pun juga memandangnya begitu baik karena Tuhan menyertainya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketika kepanasan murka Raja Ahasuerus surut terkenang kepada Wasti dan kepada apa yang diputuskan atasnya, para biduan dan raja menasehati Raja Ahasuerus akan menjadi ratu ganti Wasti dengan gadis yang terbaik pada pemandangan raja. Karena mereka pikirnya kalau Wastinya kembali sebagai ratu, mereka pasti akan mengalami kesulitan. Kedua, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin. Dia mengangkat Ester, anak saudara ayahnya, sebagai anaknya. Ketiga, Ester dibawa ke istana di Susan sebagai calon ratunya. Tetapi dia tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Dan Mordekainya tetap melihatnya Ester dan dia sangat memperhatikan tentang dia dengan hati orang tuanya. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan memilih yang terbaik pada pandangannya jasmani. Memang mereka penasihatnya sudah sarankan kepada Raja Ahasuerusnya supaya memilih seorang gadis yang terbaik pada pandangannya jasmani. Namun, kalau kita harus memilihnya orang atau memilihnya tentang apapun, tidak boleh memilih yang terbaik pada pandangannya jasmaninya. Kita harus memilihnya dengan pandangannya Tuhan. Kedua, jangan menasihati hanya untuk keamanannya diri sendiri. Merekanya menasihati demikian itu untuk keamanannya dirinya. Namun kalau kita harus menasihatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu penting. Dan ketiga, percaya akan Tuhan menyertai Anda supaya orang lain memandang Anda dengan kasih sayang. Sepertinya Hegai melihatnya, memandangnya tentang Ester dengan kasih sayang, dengan pandangannya baik begitu. Orang-orang lain pasti akan memandangnya Anda dengan demikian itu karena Tuhan menyertai. Jadi PR praktik hari ini, memilih yang Tuhan tunjukkan kepada Anda dan memandang jemaat dan sesama yang Tuhan mengirim kepada Anda
dengan pandangan kasih sayang siapapun. Dengan pandangannya Tuhan, kita juga melihat dengan baik, dan kepada mereka kita juga merasanya kasih sayang aja. Itu sebenarnya kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.